Capek. Sekali kita lebih bermaknanya kita hadirkan hati kita. Bagaimana kita perjuangan dari bawah tadi kan sungguh sangat melelahkan. Ini masih mending masih ada tangga. Sekarang ini masih ada tempat sholat semua. Dulu tuh batu-batu kerikil tajam dulu. Dalam sejarahnya itu Nabi Muhammad sekali pernah lecet tanpa alas kaki, tanpa slipper, tanpa kasut, tanpa apapun. Hanya berbekal sehelai baju naik ke atas. Sesekali istrinya Khadijah mengantar makanan, bekal makanan. Naik ke sini. Sekali Rasulullah pernah turun. Kalau bekal habis turun. Nanti ambil bekal naik lagi. Begitulah perjuangan Rasulullah. Setelah sampai pertengahan bulan Ramadan, sebulan penuh di sini. Udah naik turun, bayangkan. Sekarang kita yang muda-muda saja mengeluh. Pantas kayak kita mengeluh. Percaya? Kayak Mengganggu. Kita lebih bermaknanya perjalanan ini, banyak perjuangan, materi, tenaga, semuanya kita banyak berselawat. Bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Kita Muslim kan? Kalau kita ditanya sama siapa saja kawan, anta Muslim? Jawabnya apa? Ana Muslim. Alhamdulillah, saya Muslim. Kalau ditanya, anta mukmin? Jawabnya, insya Allah saya mukmin. Jadi berkat Rasulullah perjuangan memikirkan kita sebulan penuh dengan kaki lecet, dengan sekali tergelincir. Dalam banyak di Qisasul Anbiya itu perjalanan Rasulullah di Rohul Maktum, semua baca di situ. Menghadirkan hati bagaimana perjuangan Rasulullah dulu, kita bayangkan, kita hayati semua. Insya Allah pasti kita menangis. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Sampai akhir hayatnya selalu memikirkan kita. Ummati, menjelang ajalnya. Ummati, umatku. Bagaimana mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Yaitu apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Menghidupkan sunnah. Barang siapa yang cinta kepadaku, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Jiran kita, saudara-saudara kita, siapa saja yang menunjukkan apa akhlak yang baik. Karena Rasulullah itu ada liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ini untuk mengedepankan akhlak. Kita jangan ada rasa manusiawi, ada rasa gengsi, ego sedikit yang lebih keras kepala apa segala macam. Terlepas dari itu, kalau ada waktu kosong, waktu luang, kita sempatkan untuk mengaji, baca Quran. Lebih-lebih dekat ini kita akan memasuki bulan Ramadan, Syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan puasa, bulan Ramadan. Kita jangan memikirkan lepas dulu dunia. Misalnya ada dunia di kantong kita lepas dulu sekejap. Kita beribadah niat lillahi ta'ala dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Apabila kita bersalawat kepada Rasulullah 1 kali. 1 kali kita bersalawat, Allah menyebutkan kita dalam firman-Nya salawat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah malaikat bersalawat kepada apalagi kita sebagai hambanya yang banyak dosa, yang banyak berbuat misalnya kita sama kawan ada rasa-rasa tidak enak, ada rasa benci dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan hati yang menyimpang itu kita buang dulu. Kita fokus cinta kepada Rasulullah. Karena kalau kita meremehkan sunnah, man tahawana bis sunnati fa bihirmanil wajibi, kata Rasulullah. Siapa yang meremehkan, yang menyepelekan sunnah, apalagi yang wajib pasti kita sepelekan. Contoh kecil, selepas kita sholat, kita tidak sholat sunnah. Pasti yang wajibnya kita hanya sekedar mendirikan sholat, melaksanakan sholat, tukang sholat, bukan akim itu, mendirikan sholat benar-benar. Meskipun kita tidak sekhusuk Rasulullah
sahabat dan ulama dan sebagainya. Kita berusaha itu adalah khususnya kita sebagai hamba yang paling belakang tempatnya. Jadi mudah-mudahan ini adalah wasilah sekali lagi ya. Kita hayati bagaimana perjalanannya dari bawah ke sini, perjuangan baginda Rasulullah, memikirkan kita tidak lain, tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan siapa saja, mungkin umatnya, kita yang dipikirkan. Naik ke sini memikirkan bagaimana kaum jahiliyah dulu. Tidak ada jalan, tidak ada semua patung-patung berhala-berhala disembah. Tapi Rasulullah dengan Nur Muhammad, karena Nur Muhammad sudah ada sebelum bumi langit seisinya diciptakan. Nurnya Muhammad sudah ada. Jadi tidak banyak saya memberikan tausiah karena kita sudah sebagai pelajar sudah cerdas ya. Cerdas itu wajib cerdas. Tapi pintar itu bisa pintar dengan sendirinya. Kalau cerdas itu cerdas mana memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Kalau kita beribadah tanpa tuntunan Rasulullah tentu tidak akan berfaedah. Sama seperti perjalanan kita nih, meskipun nampak sekali sepele kan, tidak berfaedah sama sekali kalau dengan kasat mata, dengan suara. Tapi dengan hati yang ikhlas, menghayati, ingin tujuan kita ke sini apa? Melihat secara langsung bagaimana perjuangan Rasulullah bertahanus, menyepikan diri, beruzlah di tempat yang sepi, tandus, gersang. Dengan itu rasa cinta kita berusaha, semoga Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ikhwati fillah, semua kita pelajar ya, pernah kita membaca. Jadi imbangi apapun jurusan sekolah kita, entah itu kedokteran, sosial, maupun agama, yang jelas kita ini adalah duta. Duta itu amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Karena apa? Manusia itu paling mulia, yang memberikan mandat dari Allah langsung kepada manusia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pelit. Sepelit-pelit manusia itu adalah kedengkut ya, bahasa Malaysia pelit ya. Tidak mau berbagi itu. Bakhil. Kedengkut apa? Bakhil. Orang yang paling bakhil di dunia ini adalah orang yang tidak mau bersolawat kepadaku. Apabila namaku disebut kemudian tidak bersolawat kepadaku, itulah yang paling bakhil di dunia ini, yang paling merugi. Kita kembali. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dapat ilmu-ilmu, kita adalah duta. Berdakwah, mengajak saudara-saudara kita untuk sholat. Ayo memberikan sedekah, memberikan makanan, segala sesuatu yang baiklah, walaupun sepele tapi terus menerus sedekah. Baca Quran, ada 7 sunnah Rasulullah yang kita kerjakan sehari-hari. Baca Quran, walaupun 1 ayat tiap hari. Setiap waktu habis sholat baca Quran, salawat. Setiap kita jalan, meskipun lisan kita tidak bersalawat, tapi hati kita shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Karena karomah yang ada itu di sana. Istiqomah khairum min alfi karomah. Karena istiqomah kita yang sholawat kepada Rasulullah, dengan sendirinya kita akan dimudahkan urusan di dunia. Yakin, satu intinya terakhir yakin. Apapun ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yakin. Kalau kita tidak yakin, hampa semuanya. Jadi seperti yang kita ketahui,